Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 090111 3823 28124. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek kecerdasan buatan yaitu tentang membangun neural network. Nah, eh, proyek saya ini berjudul tentang implementasi neural network untuk klasifikasi risiko kematian pasien gagal jantung menggunakan heart failure clinical records dataset. Nah, pada proyek ini saya membangun sebuah model neural network untuk memprediksi apakah seorang pasien berisiko meninggal atau tidak berdasarkan data klinis. Nah, yang pertama ini mengenai tentang penguploadan dataset. Nah, dataset ini saya ambil dari Kaggle, yaitu bernama Heart Failure Clinical Record Dataset. Dataset ini berisi 299 data dan pasien dengan 12 fitur klinis, seperti umur pasien, tekanan darah tinggi, anemia, diabetes, kadar sodium, kadar kreatinin, ejection fraction, dan status merokok. Nah, dataset ini memiliki satu label, yaitu dead event, di mana 0 artinya pasien hidup, 1 artinya pasien meninggal. Nah, lalu di sini ialah langkah pertama saya melakukan penguploadan dataset ke Google Colab menggunakan fungsi files upload. Setelah dataset terbaca, saya melakukan pengecekan struktur data dengan df info, melihat statistik data dengan df descript, dan menampilkan beberapa baris awal dataset. Tujuannya adalah memastikan data sudah lengkap, tidak ada nilai kosong, dan semua kolom sudah terbaca dengan benar. Lalu saya visualisasi dataset. Untuk memahami karakteristik, saya membuat beberapa visualisasi seperti distribusi umur pasien, jumlah pasien yang meninggal atau tidak, eh, terus heat map korelasi antar fitur. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat fitur mana yang paling berpengaruh terhadap resiko kematian, misalnya ejection fraction dan kadar kreatinin. Lalu ialah processing dan pembagian data. Nah, setelah melakukan eksplorasi data, saya melakukan processing dengan cara memisahkan fitur dan label. Dua, membagi data dengan training dan testing dengan rasio 80 dibagi 20. Yang tiga, melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Nah, normalisasi sangat penting karena neural network lebih mudah belajar jika setiap kolom memiliki rentang nilai yang sama. Nah, selanjutnya ialah pembangunan model neural network. Untuk membangun model neural network, saya menggunakan library TensorFlow dan Keras. Model yang saya bangun terdiri dari layer input, 3 hidden layer dengan jumlah neuron 32, 16, dan 8. Fungsi
aktivasi relu. Kemudian, output layer dengan satu neuron yang berfungsi aktivasi sigmoid, karena ini khusus klasifikasi biner. Eh, model model kemudian saya compile dengan menggunakan optimizer dan loss binary cross entropy. Yang selanjutnya proses training. Saya melatih menggunakan model training data 50 epoch, batch size 16, dan validation split 20%. Selama training, model mempelajari pola dari data pasien, sehingga dapat membedakan mana pasien yang berisiko tinggi dan rendah. Nah, selanjutnya, training model. Training model, setelah training selesai, saya menggunakan data testing. Output evaluasinya adalah nilai akurasi dan nilai loss. Hasil akurasi model berkisar antara 80 sampai 85%, yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam prediksi kematian pasien. Kemudian, eh, visualisasi grafik training. Di sini saya juga menampilkan grafik training seperti grafik loss antara training dan versus validation. Kemudian grafik akurasi training versus validation. Melalui grafik ini, saya bisa melihat apakah model mengalami overfitting atau apakah training ini berjalan dengan stabil. Nah, selanjutnya yaitu tentang conversion matrix dan classification report. Untuk melihat performa lebih detail, saya membuat confusion matrix. Dari confusion matrix ini terlihat beberapa banyak. Yang pertama ada prediksi benar untuk pasien meninggal, prediksi benar untuk pasien hidup, dan berapa prediksi yang salah. Saya juga menampilkan precision, recall, dan event score melalui classification report. Nah, jadi eh, kesimpulan dari saya, dari seluruh proses ini dapat disimpulkan bahwa neural network dapat digunakan untuk memprediksi risiko kematian pasien berdasarkan fitur klinis. Lalu, kemudian model ini memiliki akurasi cukup baik, yaitu sekitar 80%. Kemudian fitur-fitur tertentu seperti kadar creatinine, ejection fraction, dan usia sangat berpengaruh terhadap prediksi model. Nah, dengan proyek ini, saya mempelajari cara kerja neural network mulai dari pre-processing, pembangunan model, sampai evaluasi performa. Mungkin sekian video penjelasan dari proyek saya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.